Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 391-400 Dongeng Donghua. Bab 391, Lonceng Tembaga Itu. Zhou Yinglong berulang kali mengkonfirmasi di telepon, dan kemudian saya percaya bahwa Guan Shan benar-benar terpukul. Rencana mantan batalion penyerang itu adalah membiarkan pisau tajam itu pergi untuk memainkan beberapa bandit Gunung Dingyuan terlebih dahulu. Dan kemudian pisau tajam itu berbalik dan memainkan Guan Shan yang lebih sulit dengan kompi kedua. Alhasil, tak lama kemudian pisau tajam itu baru saja dimulai. Guan Shan sudah pergi. Zhang Xiaoman bertanya di telepon, "Komandan batalion, apakah ini juga penghargaan kami?" "Akuntansi," jawab Zhou Yinglong, "bagaimana dengan pisau tajam dan korbanmu? Jika korbannya relatif besar, kamu bisa istirahat dan menunggu dukungan." "Tidak ada korban," kata Zhang Xiaoman ketika dia berbicara. Dia tidak lagi mengeluh, hanya ada 100 bandit di gunung. Itu adalah orang kecil yang turun untuk bertarung. Jangan katakan bahwa kamu takut. Melompat, aku juga kaget. Rencana kami sebelumnya adalah membiarkan dia merawat para bandit Guanshan. Akibatnya, bandit Guanshan tidak terkandung dalam penahanan ini. Kemudian Zhang Xiaoman ada di telepon stasiun radio komunikasi dan bisa mendengar Zhou Yinglong menghisap udara dingin, ganas sekali. Pada saat ini, Ren Xiaosu menyeka darah di tubuhnya di belakang aliran kecil di belakang Guan Shan dan menggantinya dengan seragam pedang. Tidak jauh dari sana, Jiao Xiaochen, yang sedang mengumpulkan sumber daya obat, memandang penampilan Ren Xiaosu. "Kamu tidak melihat membunuh lebih dari 100 orang seperti yang lainnya, itu terlalu tenang. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan sebelum dia datang ke benteng. Saya mendengar orang mengatakan bahwa dia dulu pelacur, atau murid Zhang Xiling, atau seorang biksu terkenal di kota itu," kata Lao Su. Ren Xiaosu mengenakan pisau tajam bersih dan berdiri di seragam militer di tepi sungai. Ini hanyalah awal dari balas dendam. Dia akan bermain lebih malu di masa depan. Pada titik ini, Zhang Xiaoman sudah melapor ke Zhou Yinglong, dan dia bertanya pada Jiao Xiaochen, "Lihat panen. 2 senapan mesin berat dengan diameter 12,7 mm, dengan perisai dan roda 31 kotak amunisi, dan 2 mortir," kata Jiao Xiaochen, "ada lebih banyak senapan otomatis, tetapi tidak berguna. Senjatanya tidak sebagus mungkin, dan beberapa orang harus menggunakannya, jadi senapan otomatis tidak jauh berbeda dari besi tua untuk mereka. Peluru mortir dan mortir dilakukan. Senapan mesin berat dilepas dengan perisai dan roda, dan senjata mesin berat digunakan." Zhang Xiaoman berkata, "Perisai senapan mesin lebih berguna di dataran. Mari kita ambil. Game ini merepotkan, bukankah begitu? Apakah ada granat?" Petik 2. Jiao Xiaochen menggelengkan kepalanya, tidak ada granat yang ditemukan. "Kelompok bandit Guanshan ini terlalu miskin, tidak bisakah kamu membeli granat?" Zhang Xiaoman bertanya-tanya. Bukannya Guanshan miskin, tetapi Ren Xiaosu memasukkan ke-7 kotak granat ke ruangnya sendiri sebelum turun gunung. Sebelum bus poker tidak menghasilkan bom dengan lebih dari 6 digit, Ren Xiaosu merasa bahwa ia bisa menggantinya dengan guntur tangan. Adapun kekuatan bom 6 atau lebih, ia tidak bisa memperkirakannya sendiri. Zhang Xiaoman melihat sekelompok teropong persenjataan, bahkan jika itu adalah pisau yang tajam, itu adalah konfigurasi umum, dan tidak ada senjata yang berat. Jadi apa yang bisa diraih di medan perang, sendirian saja. Pada saat ini Jiao Xiaochen sedang memegang senapan mesin, "Benda ini milik saya." Begitu suara itu jatuh, tangan Jiao Xiaochen lepas. Senapan mesin sudah sampai di tangan Ren Xiaosu. Jiao Xiaochen menghela nafas lega untuk sementara waktu, hanya untuk membiarkan Xiaosu berkata, "Pemimpin pasukan, aku akan membantumu." Jiao Xiaochen tergerak, dan dia bisa bertarung dan bersatu dan mencintai, kawan peri macam apa ini.
Terima kasih, Ren Xiaosu, kata Jiao Xiaochen. Terima kasih dari Jiao Xiaochen, +1. Ren Xiaosu tiba-tiba menemukan bahwa 178 benteng di sini, terima kasih koin yang cukup bagus. Melihat bahwa tugasnya hampir selesai sekarang, tetapi Ren Xiaomilo menggiling, dapat terus menyikat koin terima kasih setelah menyelesaikan tugas. Jian Chang, Ren Xiaosu memandang Zhang Xiaoman, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pengepungan diatur untuk pergi ke pegunungan, jawab Zhang Xiaoman, kam depan dan batalion teknik hampir mencapai utara kita. Mereka ingin mendirikan pangkalan di sana. Pada saat ini, bandit di belakang tidak dapat diganggu. Apakah pangkalan akan menjadi penting? Tanya Ren Xiaosu. Dia tidak mempertanyakan, tetapi dengan rendah hati bertanya, apa peran pangkalan depan? Dalam kesan Ren Xiaosu, pangkalan depan adalah tempat di mana Anda bisa makan nasi. Zhang Xiaoman dengan sabar menjelaskan. Menggunakan pangkalan depan dapat sangat mengurangi waktu yang dihabiskan tentara di jalan dari belakang ke depan. Dan dapat memperluas jalur pasokan ke posisi yang cukup dekat dengan benteng musuh. Misalnya, brigade lapis baja sebelum melanjutkan untuk menyelesaikan rute kedalaman, harus diisi ulang di pangkalan depan. Ren Xiaosu mengangguk dan berkata bahwa dia mengerti, bagaimana kamu memutuskan untuk bertarung di pegunungan. Zhou Yingchang mengatakan bahwa tidak perlu menyerang, selama mereka dapat terjebak di Gunung Dingyuan, mereka tidak bisa bergerak, kata Zhang Xiaoman. Setelah Guan Shan selesai, rencananya telah berubah, jadi tugas kami tidak begitu sulit, kami dapat mencoba yang terbaik. Kurangi korban. Setelah pangkalan itu dibangun, akan ada pasukan baru yang datang untuk mendukung tembakan, dan itu akan jauh lebih mudah. Di malam hari, semua orang memiliki perbaikan singkat di Gunung Guanshan. Ketika kawan-kawan melepas sepatu mereka dan duduk di dekat api unggun, Xiaosu berjalan diam-diam pergi. Zhang Xiaoman memandang Ren Xiaosu yang berdiri di tepi tebing dan beberapa sosok yang kesepian, tiba-tiba berkata kepada tentara lain. Saya selalu merasa bahwa dia memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Komandan kompi itu benar-benar bau kaki kita. Zhang Xiaoman tersenyum dan berkata, tidakkah kamu pikir dia sangat khawatir? Agak sedikit. Zhang Xiaoman melihat kembali bagian belakang Ren Xiaosu. Dia selalu merasa bahwa Ren Xiaosu telah mengalami lebih banyak hal daripada yang mereka pikirkan. Dia mengambil sup panas dan berjalan ke Ren Xiaosu, berikan, makanlah. Ya, terima kasih, Komandan Kompi, kata Ren Xiaosu. Akibatnya, Zhang Xiaoman tidak pergi setelah menyerahkan sup. Sebaliknya, dia tiba-tiba bertanya, saya mendengar bahwa Anda baru saja tiba di Benteng 178, mengapa Anda memilih untuk datang ke Benteng 178? Ren Xiaosu memandang Zhang Xiaoman, awalnya tidak dimaksudkan untuk pergi, tetapi karena ada hal-hal penting yang harus dilakukan, dan 178 benteng memiliki minat yang sama. Ternyata itu, Zhang Xiaoman mengangguk dan berkata, Komandan Kompi, mengapa kamu ingin menjadi seorang prajurit di Benteng 178? Tanya Ren Xiaosu. Saya lahir di 178 benteng sejak saya masih kecil, kata Zhang Xiaoman sambil tersenyum, pria muda di benteng itu berusia 16 tahun. Yang pertama adalah pergi ke pemeriksaan medis untuk melihat apakah dia seorang tentara. Pada saat itu, karena kaki yang rata tidak memenuhi syarat, saya hampir menggantung diri. Kenapa? Ren Xiaosu berbeda. Zhang Xiaoman memandang barat laut, seolah-olah dia bisa melihat benteng 178. Dia tersenyum dan berkata, untuk membuat lonceng perunggu di tengah benteng terdengar, ada kesempatan untuk membuktikan bahwa dia adalah laki-laki. Bab 392, Impian Zhang Xiaoman. Para prajurit benteng 178 memiliki perasaan yang tak tertandingi menjadi bagian dari perubahan-perubahan benteng. Xiaosu sangat ingin tahu, konsorsium pedalaman tidak pernah mengatakan prestasi Anda kepada penduduk. Penduduk bahkan tidak tahu siapa yang menjaga perdamaian untuk mereka. Meski begitu, apakah Anda bersedia untuk terus menjaga? Aku tidak tahu apa itu, kata Zhang Xiaoman sambil tersenyum, adalah urusan kami untuk menjaga penjaga. Karena meningkatnya jumlah amunisi, sehingga semua orang kembali hampir seberat setengah prajurit.
Semua orang mengeluh bahwa mereka terlalu lelah, tetapi tidak ada yang mau membuang amunisi itu karena itu adalah sesuatu yang semua orang selamat di medan perang. Dengan kata-kata Zhang Xiaoman, ketika perang datang, Anda hanya bisa mempercayai senjata di tangan Anda, peluru di majalah, dan kawan-kawan di parit. Oleh karena itu, pisau yang tajam bahkan memandang rendah pengecut, dan pengecut itu akan membunuh rekan-rekannya di perusahaan. Saya mendengar bahwa ketika Komandan Zhang datang ke pisau tajam dan bahkan menjadi seorang prajurit medis, bahkan senjata tidak mau dibuka, kata Zhang Xiaoman ketika dia berjuang keras. Dia berkata sambil tersenyum, pada saat itu, para prajurit dari pisau tajam itu bahkan memandang rendah dirinya, tetapi dia tidak membantah. Akibatnya, dalam pertempuran ia menyelamatkan ratusan orang yang terluka, tidak hanya menyelamatkan perusahaannya, tetapi juga menyelamatkan anggota perusahaan lainnya. Ini dihormati. Sebelumnya, semua orang mengira ia adalah seorang peternak. Kelompok 178 benteng ini tidak menghindari membahas Zhang Jinglin sama sekali, dan Zhang Jinglin tampaknya tidak peduli tentang ini. Zhang Xiaoman berkata, awalnya saya mengira Anda kurus dan lemah, dan berpikir Anda tidak bisa bertarung. Saya tidak berharap Anda begitu sengit. Ren Xiaosu penasaran, ketika Zhang pergi ke pisau tajam, apakah Anda juga di sana? Dalam kentut, saya masih bermain lumpur pada waktu itu, kata Zhang Xiaoman sambil tersenyum, itu adalah generasi tua. Generasi yang lebih tua. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, siapa benteng tua itu? Zhang Xiaoman ingat dan berkata, jika Anda tidak menyebutkannya, Anda hampir mati. Sangat sengit. Ren Xiaosu hidup, apa yang terjadi? Belenggu dari 16 tahun yang lalu terlalu ganas. Pasukan kelompok asli tidak memilikinya. Orang-orang yang selamat mengatakan bahwa itu adalah pertempuran 9 kematian. Benteng dengan cepat dikalahkan oleh orang-orang. Zhang Xiaoman dia berkata, saya tahu bahwa benteng tidak diterima sebelum benteng. Di satu sisi, itu karena semua orang adalah orang berdosa. Beberapa orang adalah orang berdosa yang telah diasingkan dari Central Plains. Oleh karena itu, semua orang tidak terlalu baik. Tidak ada yang tidak menyukai siapapun. Di sisi lain, ya, selain para pengungsi, tidak ada yang mau datang ke tempat pahit ini. 178 benteng membutuhkan seseorang untuk dijaga. Ren Xiaosu berbeda, apakah ada benteng dan orang Central Plains yang telah diasingkan? Ya, kata Zhang Xiaoman sambil tersenyum, tetangga saya adalah tetapi penghalang belum terlihat selama lebih dari 1 dekade. Orang-orang Central Plains telah diasingkan ke tempat ini. Saya mendengar bahwa tempat itu telah diubah, dan pengasingan ke penghalang 176 utara, sebelah utara dari penghalang 176 adalah padang rumput. Perisai itu jauh dari kita. Hebat. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, selain menunggu bel, Anda tidak punya ide atau keinginan lain? Ya, kata Zhang Xiaoman sambil tersenyum, aku ingin menjadi brigadir, sama seperti aku. Ren Xiaosu tertegun, apakah Anda seorang komandan brigade? Zhang Xiaoman berhenti dan berkata, maksudku, mimpiku adalah menjadi brigadir. Ren Xiaosu. Perjalanan Guanshan ke Gunung Dingyuan tidak jauh, dia belum pergi jauh. Jiao Xiaochen, yang bertanggung jawab atas garis depan, tiba-tiba menggerakkan telapak tangannya. Untuk sementara waktu, semua prajurit setengah jongkok di tanah dan bersenjatakan senjata. Zhang Xiaoman membungkuk ke depan tim dan berbisik, ada apa? Saya menemukan musuh, sepertinya ada tumpukan gelap, kata Jiao Xiaochen. Zhang Xiaoman mengambil teleskop dan melihat ke depan. Dia melihat asap putih keluar di selokan sekitar beberapa ratus meter di depan. Seharusnya asap yang dimuntahkan ketika merokok. Asap putih memasak tidak akan seperti ini. Namun, masih ada orang-orang yang berdiri di kaki gunung, dan mereka cukup profesional, yaitu, orang-orang yang berprestasi juga cacat mental. Bandit-bandit yang dikelola oleh Zhongxi memang agak berbeda dari bandit-bandit lain, tetapi bagaimanapun juga bandit-bandit itu. Apa yang harus dilakukan? Jiao Xiaochen bertanya, jangan langsung menabrak tumpukan gelap ini. Ya, jalan di sepanjang jurang, bayar untuk Rao, Lin Ping, kamu bisa lihat apakah kamu bisa menyentuh jalan di sana, diam-diam membunuh, tidak punya tembakan, kata Zhang Xiaoman. 2 poinnya adalah yang terbaik dalam pelatihan pisau tajam, dan mereka bagus dalam penetrasi laten dan belati.
Namun, Fu Rao berbisik, Komandan Kompi, Ren Xiaosu sudah pergi. Ketika suara itu jatuh, kepala Zhang Xiaoman terluka, bahkan pemain yang ganas di tim akan menyebabkan sakit kepala. Dia berkata, tetap diam. Pada saat ini, Zhang Xiaoman sangat khawatir bahwa Ren Xiaosu telah membuat banyak suara. Akibatnya, tidak ada suara di depannya. Setelah beberapa menit, dia melihat bahwa Xiaosu membawa dua orang kembali. Keduanya bahkan tidak mati, tetapi mereka tidak sadar. Hanya, Ren Xiaosu melempar kedua orang itu ke tanah, kamu bisa bertanya kepada mereka tentang penempatan di gunung. Mungkin kita bisa menggunakan mortir untuk langsung membunuh senapan mesin mereka. Para bandit tidak begitu berhati-hati. Mereka seharusnya tahu banyak hal. Zhang Xiaoman berjongkok untuk waktu yang lama. Umumnya, ketika jenis ini diam-diam menerobos garis pertahanan, sulit untuk tetap hidup, karena itu perlu untuk menghindari musuh dari berjuang, menembak dan memperingatkan, dan berteriak. Jadi setelah Anda mengambil tembakan, Anda tidak dapat meninggalkan ruangan. Tetapi kemunculan Ren Xiaosu membuat ini tidak mungkin menjadi kemungkinan. Namun, Zhang Xiaoman berkata dengan serius, Xiaosu, kamu sangat galak, tetapi kamu harus mendengarkan perintah pawai. Kamu harus menungguku untuk mengetahuinya. Bukannya aku sengaja memainkan partai komandan, tetapi tentara harus berjuang untuk melarangnya. Ren Xiaosu berhenti, dimengerti, maaf. Jangan minta maaf, kamu telah menjadi prajurit di benteng kami, dan belum menerima pelatihan untuk pergi ke medan perang, jadi ada beberapa hal yang mengajarimu dalam proses perang. Kamu hanya memiliki sikap rendah hati. Ren Xiaosu mengangguk, ya, aku tidak akan bertindak tanpa izin di masa depan. Zhang Xiaoman sedang mencari seseorang untuk membangunkan kedua bandit di tanah. Membayar Rao dan Lin Pingan meletakkan belati di leher mereka, aku melepaskan tangan, kamu berani berteriak dan aku akan membunuhmu. Para bandit mengangguk dengan marah, dan Zhang Xiaoman mengeluarkan peta pertempuran dan pensil, beri Anda 2 kesempatan untuk menggambar peta Gunung Dingyuan, dan Anda tidak akan mati. Fu Rao dan Lin Pingan melonggarkan telapak tangan yang lain dan bertanya pada bandit, apakah peta baju zirah itu? Ini untuk menggambar tempat di mana Anda dapat menempatkan senapan mesin berat dan mortir di gunung, dan kemudian beritahu saya berapa banyak orang yang menjaga mereka, kata Zhang Xiaoman dingin. Kami adalah 178 benteng, dan kerjasama yang jujur tidak akan mati, Anda tahu. Kedua lelaki itu hidup, kamu adalah benteng. Kami bekerja sama. Ren Xiaosu menyaksikan adegan ini dengan terkejut. Tampaknya setelah kedua bandit mendengar nama benteng 178, mereka tidak takut akan pertobatan Zhang Xiaoman. Bab 393, Pasukan di Medan Perang. Yang membuat Ren Xiaosu semakin terkejut adalah dia berpikir bahwa kedua bandit itu akan menyelinap, dan kedua bandit itu juga berinisiatif untuk menunjukkan beberapa pemetaan palsu di peta. Survei dan pemetaan peta bersifat teknis dan membutuhkan alat ukur profesional, tidak mungkin untuk mengkonfirmasi seberapa tinggi dan lebar suatu tempat dengan penglihatan. Meskipun 178 benteng telah membuat peta sedetail mungkin, itu adalah hal yang rahasia, dan beberapa tempat hanya dapat diperiksa secara visual, sehingga pasti akan ada penyimpangan. Kedua bandit itu mengambil pensil dan memutari peta. Lingkaran kecil adalah lokasi senapan mesin berat. Mereka berkata, tapi posisi senapan mesin berat itu sering berubah. Masih banyak hal di gunung yang kita tidak tahu ditutupi dengan terpal. Kami tidak tahu apa itu, jadi Anda harus berhati-hati. Jalan di atas gunung ini telah diblokir oleh pohon-pohon. Kamu tidak dapat menyingkirkannya, kata seorang bandit terkenal yang menunjuk pada rute di peta. Tampaknya Tuan Besar menerima perintah untuk mati di pegunungan, jadi itu sudah dikirim terlebih dahulu. Saya pergi dengan sejumlah persediaan. Mengatakan bahwa selama saya menyimpannya selama 3 bulan, saya akan mengingatnya untuk semua orang. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, apakah ada pasukan reguler di gunung? Kedua bandit itu menggelengkan kepala, ini tidak terjadi, tetapi ada beberapa karakter yang sangat kuat di bandit. Orang-orang ini jelas bukan bandit di lembah kami. Berapa banyak orang? Tanya Ren Xiaosu. Lebih dari 100, ada lebih dari 900 bandit di Gunung Dingyuan, kata bandit itu.
Ren Xiaosu mengangguk dan berhenti berbicara, karena orang-orang yang mencegat mereka memiliki pasukan reguler resimen Zun yang dibangun sendiri, jadi dia harus bertanya dengan jelas. Apakah ada pasukan reguler Zong di gunung ini? Maka berhati-hatilah. Apakah tidak ada cara lain? Zhang Xiaoman mengerutkan kening. Aku tidak mengatakan mengapa aku akan mati di pegunungan. Jangan katakan, hal macam apa yang kita dapatkan dari pertanyaan kita, kata seorang bandit, bisakah kita pergi sekarang? Zhang Xiaoman berhenti dan melambaikan tangannya, pergi ke barat, jangan biarkan Laozi melihatmu lagi. Oh, baiklah, kata kedua bandit setelah mereka bangkit dan berlari. Mereka tidak mundur 2 langkah dan bertanya, Tuan, apakah ada asap? Zhang Xiaoman tidak sabar, kami tidak bisa menambahkan barang-barangmu di rokok kami. Tidak, kata kedua bandit itu. Zhang Xiaoman meminta Jiao Xiaochen untuk melemparkan 2 bungkus rokok kepada 2 orang, keluar dari jalan. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, jadi, biarkan mereka pergi. 178 benteng memiliki janji emas, yakinlah bahwa bandit di daerah lembah masuk akal, mereka tidak akan kembali ke barat, kata Zhang Xiaoman. Ren Xiaosu menyaksikan kedua bandit menghilang di selokan yang bertautan di barat. Jika itu dia, aku takut aku tidak akan meninggalkan jalan hidup untuk 2 bandit ini. Tapi dia tidak bisa mengatakan bahwa Zhang Xiaoman memiliki kesalahan, 178 benteng memiliki cara bertahan hidup sendiri. Ini karena bandit dari pegunungan yang jauh telah menyegel jalan gunung. Apa arti dari penutupan jalan? Apa pentingnya tinggal di sini selama 3 bulan? Zhang Xiaoman bertanya-tanya. Kalau begitu kita menyimpan semuanya di bawah, dan mereka tidak akan turun, kata Jiao Xiaochen. Tidak, kata Zhang Xiaoman. Pasti ada masalah dengan mereka. Perang itu bukan perintah eksekusi yang kaku. Itu bisa membuat musuh tidak nyaman, jadi kita bisa berhasil. Bagaimana kalau mengecewakan Ding Yuan? Kemarin, setelah menuruni gunung, Zhou Yingchang memerintahkan mereka untuk memblokir gunung Ding Yuan, tetapi sekarang tampaknya ini masih akan dimainkan. Tapi itu bagus untuk mengetahui lokasi senapan mesin berat. Ambil mortir langsung untuk membunuh senjata lawan. Kamu bisa membunuh banyak orang. Mari kita serang kuat. Kalau tidak, posisi senapan mesin berat akan berubah. Informasi yang baru saja dapat diperoleh. Semuanya hilang, kata Zhang Xiaoman. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, bukankah untuk mengatakan bahwa Anda harus mendengarkan perintah dalam perang? Perintahnya adalah membiarkan kita memblokir musuh di pegunungan. Zhang Xiaoman dengan sabar menjelaskan, apa yang ingin saya ajarkan kepada Anda sekarang adalah belajar beradaptasi dengan perang. Pada saat ini, Zhang Xiaoman melihat meditasi Ren Xiaosu, dan tiba-tiba merasa bahwa ia seharusnya tidak mengajar Xiaosu. Jiao Xiaochen berkata, lalu akan menyerang malam ini. Yah, Zhang Xiaoman mengangguk dan berkata, jika ada jalan lain Anda dapat mengirim seseorang untuk menyelinap, tapi ini jalan Anda hanya bisa mengenai kulit kepala. Koresponden, Anda memberi Zhou komandan batalion dipanggil untuk melaporkan situasi. Tiba-tiba, Ren Xiaosu berkata, saya bisa memanjat dari bukit belakang Gunung Ding Yuan untuk menyerang mereka dan bergabung dengan Anda. Pisau yang tajam bahkan menghancurkan semua prajurit, ada kemiringan curam 80 derajat, bagaimana Anda naik? Aku punya cara, kata Ren Xiaosu, berikan aku 2 bungkus. Pisau tajam bahkan hal-hal di sisi ini cukup lengkap, tapi itu umumnya digunakan untuk mengebom posisi bunker dan benteng, dan aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ren Xiaosu. Zhang Xiaoman berkata sambil menggigit, kamu memperhatikan keamanan. Pada saat ini, Zhang Xiaoman tiba-tiba merasa ada orang yang begitu kejam di perusahaan itu. Itu benar-benar keren. Hal yang paling berbahaya adalah bergegas untuk melakukannya. Nilai kekuatan pribadi juga menerobos langit. Ini benar-benar lebih mudah daripada sebelumnya untuk memainkannya. Dia merasa bahwa tidak tepat untuk mengatakan bahwa aspek lain dari Ren Xiaosu cocok untuk menjadi seorang komandan. Setidaknya ada peran seperti Xiaosu di medan perang. Ini benar-benar praktis. Zhang Xiaoman berkata kepada Ren Xiaosu, orang lain tidak mendukungmu, jangan katakan itu terlebih dahulu. Setidaknya pisau tajam kami bahkan mendukungmu. Apakah kamu mengatakannya? Ren Xiaosu tertegun, apa yang kamu dukung?
Dia selalu merasa telah melewatkan sesuatu yang sangat penting. Pada jam 9 malam, Zhang Xiaoman menyerahkan ten dan tali itu ke punggung Ren Xiaosu. Kamu harus berhati-hati ketika mendaki gunung. Jika kamu merasa tidak bisa memanjat, jangan memaksanya. Ren Xiaosu mengangguk, meyakinkan, setelah 6 jam, kamu akan segera menyerang Gunung Dingyuan setelah mendengar suara di gunung. Pertama, hancurkan senapan mesin berat mereka. Aku akan ada di sana untuk membantumu. Dalam kasus militer yang dipelajari Zhang Xiaoman, dalam perang sebelumnya, Angkatan Udara biasanya menempatkan pasukan terjun payung untuk membuka celah dari belakang, yang secara efektif menghindari blokade tembakan musuh. Mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki pasukan terjun payung di era ini, tetapi mereka tidak tahan dengan tebing 80 derajat yang orang-orang ganas dapat memanjat 700 meter dengan tangan. Dan pasukan terjun payung umum, bagaimana saya bisa memiliki kekuatan tempur Xiaosu? Jiao Xiaochen memandangi bagian belakang Ren Xiaoyuan dan tiba-tiba berkata, aku mendengar gerakan dan bergegas, aku selalu merasa bahwa jika ini adalah langkah yang terlambat, dia mungkin hanya membunuh seseorang. Ketika saya berada di depan Guanshan, semua orang takut bahwa Xiao Xiao akan mati di pegunungan. Kali ini, semua orang takut bahwa Xiao Su akan bertarung terlalu cepat. Namun, Zhang Xiaoman menggelengkan kepalanya dan berkata, Gunung Dingyuan lebih sulit dikalahkan daripada Guanshan. Jumlahnya beberapa kali. Menurut Ren Xiaosu, kekuatan utama Guanshan juga tewas dalam pertempuran tertentu. Sisanya dikalahkan. Kami masih harus menyerbu gunung sesegera mungkin untuk memastikan bahwa Xiaosu baik-baik saja, dan bahwa perang adalah seluruh pisau. Dan bahwa ia tidak dapat berada di bawah tekanan. Mulai sekarang, kebisingan dan kontrol cahaya, tidak merokok, tidak berbicara, tidak ada senter, pawai diam. Zhang Xiaoman memandang Gunung Dingyuan yang gelap di kejauhan. Tidak tahu harus berpikir apa. Bab 394, Mata-mata ketiak. Gunung Dingyuan tidak terlalu tinggi, tetapi medannya curam, tidak ada yang bisa memanjat tebing curam setinggi 700 meter di gunung belakang. Jika ingin menyerang, hanya ada satu jalan. Bahkan Ren Xiaosu tidak bisa naik ke puncak, tapi dia punya bayangan. Tanpa ditemani oleh satu orang, dia tidak berani, tetapi dia tidak ingin mengekspos dirinya pada bayangan Zhang Xiaoman dan yang lainnya. Jika Zhang Xiaoman tahu bahwa dia memiliki bayangan yang sama dengan Lao Su, saya khawatir banyak hal harus jujur, Ren Xiaosu belum memikirkan bagaimana menjelaskannya dengan Su Xianchu. Bagaimana Anda memberitahu orang tua itu? Katakan saja bahwa sebenarnya, Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi di Blackpot, Anda tidak berpikir terlalu banyak. Pada saat ini, bayangan itu membawa bahu Ren Xiaosu di sepanjang bukit belakang. Salah satu keuntungan terbesar dari bayangan itu adalah bahwa ia tidak akan habis. Jika Ren Xiaosu memanjat sendiri, bahkan jika ia naik ke puncak, saya khawatir tidak ada kekuatan untuk terus berjuang. Sekarang kebugaran fisiknya hanya 3 kali lipat dari orang biasa, tidak begitu kuat, dan bayangannya berbeda. Jika setiap orang yang luar biasa memiliki batas kemampuannya untuk digunakan, itu berasal dari kekuatan spiritualnya sendiri. Kemudian, di jalan kekuatan spiritual, Ren Xiaosu tidak pernah mencoba mencapai akhir, dan dia tidak tahu di mana batasnya. Saya melihat bayangan di tebing, memegang 2 pisau hitam sebagai titik jangkar saya. Ketajaman pisau hitam bukan duri ke dinding batu. Ini hanya masalah meratakan pisau. Jika tidak, bilahnya menghadap ke bawah, bayangan ditambah dengan yang kecil beratnya milet akan membuat pisau hitam memotong dinding batu seperti tahu. Awalnya, Xiaosu dan Zhang Xiaoman setuju selama 6 jam, tetapi sebenarnya tindakannya lebih cepat dari yang diharapkan. Ketika Ren Xiaosu diam-diam menjulurkan kepalanya dari atas tebing, dia melihat ada api unggun terbakar di ruang terbuka gunung yang jauh, dan seseorang berdiri di samping api unggun dengan pistol. Dan tidak ada penjaga di belakang gunung. Tampaknya bandit ini tidak bisa memikirkannya, dan beberapa orang sangat bersemangat untuk naik dari bukit belakang. Ren Xiaosu tidak mengambil bayangan itu, tetapi memanipulasinya untuk dengan cepat menemukan daerah terdekat, dan dia berjalan diam-diam di dalam bayang-bayang. Ada 900 orang di Gunung Dingyuan, dan Xiaosu tidak bisa bertarung keras. Jika dia masih memiliki baju besi lengkap, dia tidak membutuhkan Zhang Xiaoman lagi.
Ren Xiaosu sendiri yang akan memberikan ini sampai akhir. Namun sayangnya, robot nanonya menghancurkan 80% pertempuran dalam pertempuran, dan sekarang mereka hampir tidak dapat melindungi bagian-bagian penting. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertemu dengan Nano Warrior yang di masa depan, tetapi Ren Xiaosu tidak ingin memulai dengan yang. Jika 1500 Nano Warrior asli yang menggerebek 88 penghalang bisa bocor, itu juga sangat bagus. Tentu saja, Ren Xiaosu tahu bahwa ini hanya pemikiran biasa. Dia tahu bahwa baik prajurit Nano yang maupun Li tidak akan datang ke utara. Tetapi melihat bayangan telah menyentuh barak, bandit di dalamnya sedang tidur, dan pisau hitam digunakan untuk menyekal leher dua orang. Semua ini dilakukan dengan diam-diam, hanya ada 12 orang di ruang barak, dan bayangan hanya menggunakan 20 detik untuk menghapus bandit-bandit ini. Namun, Ren Xiaosu tahu bahwa metode ini tidak dapat digunakan terlalu sering, dan akan selalu ada kecelakaan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar seseorang berbisik. Dia mencari tempat di mana dia tidak dapat menemukan suara untuk waktu yang lama. Ren Xiaosu akhirnya mengunci matanya di sebuah gubuk. Pondok jerami adalah toilet kering. Hanya ada pintu kayu bobrok di luar tembok batu bata. Tampaknya gesper besi yang digunakan untuk menahan pintu kayu rusak. Orang-orang di pondok masih mengulurkan tangan untuk meraih pintu kayu. Cegah pintu kayu agar tidak terbuka. Ada lubang kecil di pintu, dan orang di dalamnya tampaknya mengamati bagian luar melalui lubang kecil itu. Jika seseorang masuk ke dalam tanah, saya tidak boleh menyembunyikan rentang pengamatan lubang ini. Tapi Ren Xiaosu berasal dari gunung belakang, tidak sama. Ren Xiaosu berjalan dengan tenang di luar kakus, hanya untuk mendengarkan orang-orang di dalam dan berbisik, "Bos, ini benar-benar jauh dari turun gunung. Sekarang telah menutup gunung." Beberapa orang mengatakan bahwa Guanshan telah dihancurkan oleh benteng 178. Di gunung ini, ada dua senjata artileri 52 kali lipat, 155 mm dengan jangkauan lebih dari 50 km. Ini adalah sesuatu yang telah dihilangkan dari persenjataan Zong. Ini telah dihitung dalam sarang tanah liat ini. Saya kira itu digunakan untuk menyerang benteng 178 untuk pangkalan. Orang-orang di dalam terus berkata, "Bos, meriam Zong turun, 178 benteng takut untuk meratakan gunung ini, saya masih tinggal di sini tidak mencari kematian." "Oke, terima kasih bos, saya akan turun gunung malam ini, apakah Anda ingin memberitahu 178 benteng tentang hal-hal di Gunung Dingyuan?" Petik 2. "Oke, kalau begitu aku akan pergi ke kamp militer mereka dan memberitahu mereka bahwa kita tidak bisa membuat Zong lebih baik. Sehingga mereka akan menghancurkan rencana pertempuran kita di selatan." Ren Xiaosu mendengarkan di luar. Dan, mata-mata ketiak di Aquacop tampaknya berhubungan dengan orang-orang yang menggunakan peralatan komunikasi jarak jauh untuk melaporkan situasi di gunung yang jauh ini. Kedua mantan bandit mengatakan bahwa ada sesuatu yang dilakukan secara diam-diam di gunung yang ditutupi dengan terpal. Saya tidak tahu siapa itu. Tampaknya mata-mata mengatakan artileri. Lebih dari 50 km jangkauannya mengerikan. Ren Xiaoyan mendengarkan Zhang Xiaoman. Pangkalan maju utara hanya berjarak sekitar 40 km jauhnya dari Gunung Dingyuan, tempat yang paling cocok untuk pangkalan depan. Tampaknya Zong tidak bodoh. Artileri yang dihilangkan dengan dua persenjataan ingin memberikan pukulan pada benteng 178. Kedua senjata itu mungkin tidak begitu penting, tetapi mereka dapat mengganggu rencana benteng 178 dan mengejutkan tentara. Menurut rencana Zhou Yinglong, jika hanya untuk terperangkap di pegunungan, maka pangkalan depan dapat ditangguhkan. Apakah Zhou Yinglong siap untuk ini? Ren Xiaosu tidak jelas. Tetapi orang di dalam Aqua Privy haruslah milik King. Di selatan, hanya ada dua keluarga, King dan Yang. Mereka dapat menempatkan orang-orang di Gunung Dingyuan untuk menjadi kekuatan waktu yang lama. Saya takut hanya ada King Shi. Pada saat ini, ketika bayangan itu pecah menjadi barak lagi, masih ada bandit di barak yang tidak tertidur. Ketika mereka melihat bayangan itu, mereka berseru, dan mereka membangunkan semua bandit di seluruh Gunung Dingyuan. Orang-orang di toilet kering berbisik, "Saya tidak ingin berbicara tentang bos, sepertinya ada situasi di gunung."
Seperti yang dia katakan, Ren Xiaosu mengulurkan tangan dan membuka pintu hak istimewa Aqua. Dia hanya tidak berharap pria di toilet Aqua memegang panel pintu. Pasukan Xiaosu sebenarnya adalah mata-mata yang bahkan tidak menyebutkan celana dalam. Berikan susah payah toilet. Siapa itu? Orang-orang di dalam berjongkok di lantai dengan pantat telanjang, dan celana tidak disebutkan, mereka akan bangkit dan mencari perkelahian kecil. Ren Xiaosu menunjuk mata-mata itu dengan pistol, orang-orang Qingxi. Mata-mata itu tidak bodoh. Dia melihat lubang hitam dan berdiri. Dia mendengarkan suara-suara teriakan tidak jauh, dan kemudian memandangi baju perang pisau tajam Ren Xiaosu, benteng 178. Saya tidak tahu mengapa, Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa pihak lain seperti desahan lega, tetapi dia tidak melakukan tindakan apapun ketika dia bertanggung jawab atas Ren Xiaosu. Mata-mata itu benar-benar menghancurkan peralatan komunikasi dengan tangannya di bawah todongan senjata. Bab 395. Orang baik aman dalam hidup mereka. Saya harus mengatakan bahwa tentara Qingxi semuanya lebih keras dari satu, dan mereka tidak takut mati. Mereka juga merusak peralatan komunikasi. Ren Xiaosu berkata, Anda tidak perlu khawatir, apakah Anda orang Luoyi? Apa Rossi? Mata-mata itu tersandung, apa yang Anda katakan, Tuan? Bagaimana saya tidak mengerti? Ren Xiaosu tidak meniup namanya, angkat dulu celana. Oh, mata-mata itu buru-buru mengangkat celananya, dan keledai itu belum dihapus. Berapa banyak orang di Qingyuan di gunung yang jauh ini? Tanya Ren Xiaosu. Mata-mata itu tersenyum getir, Tuan, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda akan menyerang gunung ini, saya bisa menunjukkan jalannya kepada Anda. Ren Xiaosu mengambil mata-mata dan datang ke tepi tebing, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, kamu akan membuangnya. Akibatnya, mata-mata melihat bahwa Ren Xiaosu dapat membawanya dengan satu tangan. Dia menutup matanya langsung di tepi tebing dan berbisik, saudara, ambil langkah lebih dulu. Ren Xiaosu mencibir, dan dia membawa kembali mata-mata itu, oh, aku teman dengan Luo Fatsi. Jika kamu pergi, itu sudah tidak aman. Jangan berjalan di jalan, kamu akan mati. Mata-mata itu tidak mau mengatakan yang sebenarnya pada saat ini. Ketika dia melihat Xiaosu melonggarkan dirinya, dia berbalik dan berlari. Dia berlari sejauh lebih dari 50 meter dan tidak melihat penembakan Xiaosu. Dia berbalik dan menatap Ren Xiaosu, orang baik aman untuk kehidupan. Setelah itu, saya terus bertemu dengan bayangan siapapun, sampai saya tidak mengatakan identitas saya saat ini. Tepat ketika Ren Xiaosu mendengar bahwa orang yang baik aman dalam hidupnya, dia selalu merasa bahwa 6 kata ini tidak sederhana, terima kasih. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan pergi ke sarang tanah. Karena dia menduga bahwa orang itu adalah orang Qingxi, dia pasti tidak akan membunuh si pembunuh. Lagi pula, setelah balas dendam, dia mungkin harus bergantung pada kekuatan Luo dan Qing. Selain itu, dia setuju dengan Luo Hao sebagai teman. Pada titik ini, seluruh ketiak dalam kekacauan. Ren Xiaosu tidak pergi jauh ke medan perang, tetapi merasa bahwa sebuah peluru menabraknya. Tiba-tiba, sebuah peluru menghantam kepala bayangan, dan persepsi Xiaosu tiba-tiba menyebabkan rasa sakit yang sangat besar. Peluru yang mengenai otak bayangan jauh lebih menyakitkan daripada bermain di tempat lain. Saya tidak tahu mengapa Ren Xiaosu tiba-tiba memiliki perasaan, dan tidak boleh terkena bayangan alis, atau itu akan menjadi masalah besar. Untuk kemampuan luar biasa, kebanyakan orang masih dalam proses eksplorasi, dan Xiaosu tidak terkecuali. Selama proses eksplorasi, setiap orang akan perlahan menemukan bahwa kemampuan mereka akan memiliki kelemahan, bukan kemahakuasaan. Ren Xiaosu mengambil paket dari belakang dan menyalakannya. Dia langsung melemparkannya ke bagian luar barak dengan pintu bayangan. Beberapa orang di barak menembak melalui jendela. Dengan keras, saya melihat bahwa seluruh barak yang dibangun dari batu bata runtuh, dan penguburan para bandit yang direbus dengan susah payah dikubur di bawah. Hanya barak seperti itu yang memiliki 7 baris, dan Xiao Suben tidak berharap untuk mengakhiri pertempuran. Ini adalah sinyal yang dia kirim ke pisau tajam Yamashita. Ketika tidak berdering, mortir di bawah gunung mulai membombardir posisi senapan mesin berat yang sudah terkunci. Titik.
Zhang Xiaoman mengandalkan biskuit dalam jatah individual di parit, mulutnya agak kering, dan ia berencana untuk minum air liur. Ten di gunung akan berdering. Zhang Xiaoman berteriak pada Jiao Xiaochen, buka pistolnya. Buka pistolnya. Seteguk biskuit dan remah-remah disemprotkan ke wajah Jiao Xiaochen, dan Jiao Xiaochen tidak bisa mengatasinya. Dia menyeka wajahnya dan memerintahkannya, lumpang siap 3, 2, 1. Meriam. Beberapa kali, kerang terbang ke gunung dengan asap, dan seluruh posisi sementara dipenuhi dengan bau asap. Zhang Xiaoman sekali lagi memeriksa senjata api dan berkata, Kelas 234 naik bersamaku, koresponden menghubungi tim batalion, dan tim lain tetap melanjutkan penutup senjata dan memberiku peluru mortir yang dibayar. Pada saat ini, bukan masalah seberapa banyak mortir yang bisa berharga. Semakin keras senjata menutupi, semakin sedikit orang yang mati, dan mereka akan meletakkan gunung, dan persenjataan mereka secara alami dapat ditambahkan di pegunungan. Rumah orang lain selalu dihitung dengan hati-hati, tetapi pisau tajamnya tidak sama. Jika Anda punya uang, Anda bisa menggunakannya dengan amunisi. Jika Anda tidak punya cukup, Anda bisa melihat Zhou Yinglong lagi. Jangan berikan ke komando Kam, mengapa tidak menghadapinya. Tugas perusahaan pisau yang tajam adalah untuk mengatasi kesulitan, dan bukan tujuan mereka untuk menghitung kehidupan dengan cermat. Jadi pada awal pertempuran, Zhang Xiaoman membiarkan sekelompok mortir dari Guanshan tidak keluar seperti uang. Tepat ketika naik gunung, Zhang Xiaoman menemukan bahwa kekuatan pemblokiran yang semula diharapkan tidak ada. Setelah jalan gunung disegel, sarang tanah harus dikirim untuk menjaga banyak orang, tetapi gunung di jalan ini, bahkan bayangan hantu tidak melihat. Setelah posisi senapan mesin berat pertama, Zhang Xiaoman merasa lega melihat senapan mesin berat ditandai di peta, menunjukkan bahwa rencana mereka bergerak ke arah yang benar. Pada saat ini, gunung itu tiba-tiba mendengar suara tembakan intensif lagi, dan Zhang Xiaoman memimpin dan jatuh sampai ke parit tanah di sisi jalan. Tetapi ketika mereka berguling di bawah parit, mereka menemukan bahwa peluru yang ditembakkan oleh senjata api tidak ditujukan kepada mereka. Apa yang terjadi di gunung ini? Zhang Xiaoman kagum, ikut aku, Xiao sangat berbahaya. Namun, ketika mereka bergegas ke posisi senapan mesin terakhir, Zhang Xiaoman merasa ada sesuatu yang salah. Posisi senapan mesin berat mengubah posisi, bukan di sisi kanan peta, tetapi di sisi kiri. Senapan mesin ini belum dihancurkan, Zhang Xiaoman merasa sedikit kasihan, dua pemimpin pasukan Wang Boren Anda bergegas dengan tim kedua dan membunuh saya dengan senapan mesin ini. Ada begitu banyak hal dalam perang, jika itu baik untuk menghancurkan daya tembak musuh setiap kali, jika mortir tidak dapat dikalahkan, maka gunakan kehidupan manusia untuk bertarung. Dan subscribe channel Dongeng Donghua ini. Pada saat ini, orang mati sudah pasti, tetapi itu pasti berharga. Wang Baren, pemimpin pasukan kedua, memandang ke arah posisi senapan mesin. Jaraknya sekitar 300 meter dari mereka. Dia mendengus kepada tentara pasukan kedua, Madewei, kami mengantar Anda ke ketinggian 220 meter, bisakah Anda lemparkan petir ke posisi itu? Pembom Madewei ragu-ragu, cukup, jaraknya pasti cukup, tetapi jika sejauh ini, akurasinya tidak cukup. Tidak cukup, Anda memiliki peluang 3 granat, masih tidak diizinkan, semua orang akan mati bersamamu, kata Wang Boren, teleponlah bersamaku. Kata, tim kedua semua mengebor parit tanah ke gunung, dan Zhang Xiaoman dan yang lainnya sudah menyiapkan senapan mesin berat mereka sendiri, siap untuk menutupi tim kedua. Tetapi pada saat ini, posisi senapan mesin berat tiba-tiba menjerit, bunker karung pasir diledakkan, dan orang-orang di dalamnya diledakkan ke udara dan terbang tinggi. Mata Zhang Xiaoman berbinar, tidak. Itu Ren Xiaosu. Dia meledakkan posisi senapan mesin yang berat, dan saudara-saudara bergegas bersama saya. Bab 396, jangan mencoba untuk mengetahui caranya. Awalnya, Zhang Xiaoman menolak untuk bergabung dengan Ren Xiaosu di perusahaan. Dia juga ingin berdiskusi dengan Zhou Yinglong untuk melihat apakah dia bisa membawa Ren Xiaosu pergi. Tapi sekarang Zhang Xiaoman ingin kembali dan menahan ciuman Zhou Yinglong, yang lebih baik daripada Zhou Yinglong memberinya 10 senapan mesin berat.
Betapa sulitnya untuk menyerang posisi senapan mesin berat, tetapi tentara yang telah dipukuli sangat jelas itu adalah dispenggilingan daging tanah yang sebenarnya. Pertempuran besar di medan perang depan. Sekarang setelah ada Ren Xiaosu, senapan mesin berat ini langsung dibuang begitu saja, dan saya tidak tahu bagaimana Ren Xiaosu melakukannya. Sampai sekarang, Zhang Xiaoman bahkan tidak tahu apa kemampuan luar biasa Ren Xiaosu. Ini terlalu misterius. Tetapi setiap orang memiliki rahasia, dan tidak perlu menemukan dasarnya. Ketika Zhang Xiaoman membawa orang ke gunung, dia tidak melihat Ren Xiaosu di sekitarnya, dan daya tembak seluruh bandit tidak menghadap mereka, tetapi menghadap mereka. Aneh, Zhang Xiaoman bertanya-tanya, bagaimana perasaanmu bahwa ini lebih dari sekadar orang kecil? Ini lebih seperti perusahaan lain yang naik dari bukit belakang dan menggerebek mereka. Melihat bahwa barak-barak di bandit ini runtuh satu demi satu, mayat-mayat di tanah berbaring secara horizontal, tetapi mereka bukan luka tembak, tetapi luka pisau. Seorang tentara juga terkejut ketika dia melewati mayat itu. Ren Xiaosu tidak akan bertarung dengan mereka dalam jarak dekat. Pada saat ini, para bandit dari Gunung Dingyuan bertarung dengan bayangan misterius, tetapi mereka membanting, dan bayangan itu tiba-tiba menghilang ke belakang barak dan menghilang. Pada awalnya, bayang-bayang itu ganas dan ganas, membunuh banyak dari mereka, tetapi saya tidak tahu bagaimana bayang-bayang itu mulai menjadi kurang ganas. Sebaliknya, mereka menggunakan karakteristik gerakan kecepatan tinggi mereka untuk menahan mereka, dan tidak pernah tinggal di tempat yang sama. Namun, tepat ketika mereka mencari bayangan, tiba-tiba ada suara tembakan di punggung, dan ada bandit dan horor yang melihat ke belakang. Tetapi mereka melihat pisau tajam ratusan meter di belakang mereka telah menyiapkan 3 senapan mesin berat dan dengan marah menembak mereka. Pada saat yang sama, Zhang Xiaoman juga mengambil pasukan kedua dari sayap dan mencoba mencegat semua bandit di daerah terbuka, menjadikan para bandit semua target senapan mesin berat. Beberapa bandit bereaksi dengan cepat dan segera bersembunyi di balik reruntuhan barak untuk melawan. Tetapi mereka baru saja akan menembak, tiba-tiba mereka melihat tangan di samping tubuh mencuat dari bayangan dan melemparkan granat di sebelah mereka. Dengan keras, para bandit yang baru saja bersembunyi di balik reruntuhan-reruntuhan diledakkan, dan Zhang Xiaoman juga menyelesaikan formasi pasukan sederhana di sayap. Zhang Xiaoman tidak pernah mengalami pertempuran sehalus ini. Tampaknya semua bahaya tersembunyi telah dihilangkan sejak awal. Di medan perang, tampaknya ada tangan dewa yang membantu mereka, dan mereka memiliki lampu hijau untuk serangan mereka. Namun, lebih dari 100 orang di bandit ini jelas telah menerima pelatihan militer formal, mereka tidak terburu-buru kembali, dan bahkan mundur belum kacau. Ren Xiaosu bersembunyi di bayang-bayang dan menatap pria ini. Aku khawatir lebih dari 100 orang adalah pasukan reguler Zhong yang bersembunyi di bandit. Dan lebih dari 20 tentara dalam posisi senapan mesin berat terakhir lebih berhati-hati daripada para bandit. Tampaknya mereka juga orang-orang Zhong. Zhong menempatkan lebih dari 100 orang di Gunung Dingyuan. Bahkan tingkat terakhir adalah mereka menjaga. Jika perannya dipertukarkan dan tidak ada orang yang luar biasa untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini, aku takut pisau tajam tidak akan bisa bergegas melalui itu. Posisi senapan mesin. Setelah melihat pasukan reguler Zhong, Ren Xiaosu tidak lagi sopan, dia mengarahkan dengan senapan otomatis dalam bayangan 200 meter jauhnya, dan kemudian tiba-tiba melepaskan tembakan. Pasukan reguler Zhong tidak pernah diharapkan untuk memiliki musuh di sisi ini. Itu hanya peluru ulang-alik, yang mengganggu mundur teratur mereka. Zhang Xiaoman berkata, daya tembak bergerak maju, menekan mereka untuk bertarung. Ren Xiaosu dipaksa. Di utara, Zhou Yinglong sedang membangun garis pertahanan dengan seluruh striker untuk memastikan bahwa pangkalan depan belakang dapat dibangun dengan lancar. Zhong tidak berubah, tetapi sejak penghancuran ketiak Guanshan, kedua belah pihak tahu bahwa perang telah dimulai. Pada titik ini, beberapa tentara tiba-tiba berlari ke Zhou Yinglong dan berbisik, Komandan Batalion, Pisau Tajam dan Zhang Xiaoman meminta komunikasi. Ambil radionya, kata Zhou Yinglong di atas bukit. Setelah koresponden membawa radio di dekatnya, Zhou Yinglong menjawab telepon dan berkata ke telepon, biarkan Anda memblokir ketiak Gunung Dingyuan. Apa yang akan Anda lakukan?
Apakah Anda terjebak di lereng gunung sekarang? Tetap di sana. Jangan bergerak, saya akan mengirim Anda untuk mendukung Anda. Baru saja, koresponden dari perusahaan pisau yang tajam melaporkan situasi Gunung Dingyuan, dan Zhou Yinglong sangat marah. Gunung Dingyuan menutup gunung itu dan dikatakan akan mati. Dulu, mungkin untuk menyerang, tetapi sekarang tidak mungkin bahkan memukul bukit. Zhou Yinglong benar-benar khawatir bahwa Zhang Xiaoman akan mematahkan pisau tajam di Gunung Dingyuan di bawah dorongan hati. Akibatnya, Zhang Xiaoman tiba-tiba memotong kata-kata Zhou Yinglong, Komandan Batalion, kami telah memperbaiki gunung yang menurun. Zhou Yinglong. Malam ini belum berlalu, apakah hit ini? Tidak ada yang bisa menjadi gunung besar, dan bahkan beberapa bulan pengepungan dimungkinkan. Zhou Yinglong berkata dengan wajah hitam, mengapa kamu bercanda anggur palsu di malam hari? Komandan Batalion, kita benar-benar turun Gunung Dingyuan, kata Zhang Xiaoman dengan bersemangat. Dan untungnya kita berhasil mengalahkannya, kau tidak tahu, penyanyi ini sebenarnya menyembunyikan dua benda artileri di sisi yang jauh, menghadap tingkatkan posisi pangkalan. Jika kami tidak ingin menabrak gunung, Anda akan menderita. Zhou Yinglong berteriak, apa yang terjadi pada saya? Ketika saya mendengar bahwa gunung-gunung ditutup, saya tahu bahwa Zhong bergerak seperti itu. Pangkalannya diubah menjadi suatu tempat. Artileri mereka tidak dapat dikalahkan. Kami masih lebih dari 80 tahun lagi dari Gunung Dingyuan. Mereka mengambil kepala mereka. Ren Xiaosu mendengarkan pintu besar Zhou Yinglong di sebelah stasiun radio. Dia masih berpikir bahwa jika benteng 178 tidak dapat mencegah tindakan kecil ini, itu benar-benar tidak akan cocok dengan reputasi benteng 178, dan itu tidak akan mampu untuk bertarung. Sekarang tampaknya seorang komandan batalion, Zhou Yinglong, memiliki indera penciuman yang tajam, dan 178 benteng memang layak. Ren Xiaosu tahu bahwa dia jauh dari sisi lain dalam perang melawan tentara. Setidaknya dia juga mendengar mata-mata itu menghubungi Qing Shi, hanya untuk menyadari bahwa ada jarak jauh artileri di Gunung Dingyuan. Pada saat ini, suara Zhou Yinglong melambat sedikit, berapa banyak korban? Zhang Xiaoman menjawab, melaporkan komandan batalion, hanya 7 orang yang terluka dan tidak ada yang meninggal. Sisi berlawanan dari stasiun radio komunikasi itu sunyi. Zhou Yinglong bertanya, berapa banyak gangster yang kau bunuh? Ada 927 orang terbunuh, 131 di antaranya dicurigai sebagai pasukan reguler pasukan Zhong. Zhang Xiaoman berkata dengan tenang, tetapi di balik ketenangan itu, masih ada sedikit kesedihan. Di sisi lain, Zhou Yinglong terlalu jelas bahwa pisau tajam itu memiliki beberapa kilogram dan beberapa kilogram menurut situasi normal. Bukan kebetulan bahwa pedang itu akan diserang oleh seluruh pasukan. Zhou Yinglong merespons dengan sangat cepat. Dia tanpa sadar bertanya, apakah komandan memberi Anda pekerjaan kecil? Pada saat ini, Xiaosu sudah pergi. Zhang Xiaoman memandang Ren Xiaosu, yang duduk sendirian di reruntuhan di kejauhan. Dia menutup radio dan berjalan menuju reruntuhan. Dia duduk di sebelah Ren Xiaosu, mengapa kamu bertengkar begitu? Pihak lain jelas dapat mengikuti mereka untuk menyerang Gunung Dingyuan, dan menunggu mortir untuk pertama kali mengenai senapan mesin berat. Tetapi remaja itu memilih untuk mengambil risiko untuk mendaki gunung dengan tangan, dan sendirian menyerang seluruh kamp bandit. Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, ini akan mengurangi korbanmu. Zhang Xiaoman berkata, perang selalu mati, kadang-kadang di jalan, musuh yang tersembunyi di semak-semak hutan tiba-tiba akan memicu pemicu pistol, dan kawan-kawan di sekitar Anda akan disaring dan berdarah. Mungkin juga tiba-tiba sebuah cangkang jatuh ke kaki Anda, dan kaki Anda diledakkan, dan organ-organ dalam hancur. Medan perang adalah tempat di mana Anda harus mempercayainya. Segala sesuatu adalah kehidupan, dan Anda tidak dapat menahan diri. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, jangan mencoba mengetahuinya. Zhang Xiaoman tertegun untuk waktu yang lama, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa millet kecil ini begitu sulit adalah dia benar-benar ingin mereka hidup. Tapi ini perang. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan yang sulit diserang sulit mati? Kecuali ada keajaiban. Bab 397, Pisau Tajam. Akan ada keuntungan setelah perang, malam ini hanya beberapa putaran penembakan.
Zhang Xiaoman dan yang lainnya akan membersihkan mortir dan mortir, tapi itu tidak masalah. Tanah di Gunung Dingyuan lebih kaya dari yang dibayangkan. Hal-hal ini tidak bernilai banyak untuk konsorsium seperti Zhongxi. Peluru juga hampir selesai, dan barat laut sekarang biasa dengan peluru kaliber 7,62 mm, serta di tanah. Berapa banyak peluru yang dikonsumsi pertempuran? Jumlah ini sulit untuk diperkirakan. Dalam pertempuran, jika Anda menghitung peluru untuk pelatihan, sangat mungkin bahwa ribuan atau bahkan puluhan ribu peluru dapat membunuh seseorang. Ini hanya dihitung dari data, dan sebagian besar waktu, peluru limbah yang digunakan untuk pemadaman kebakaran dapat menyebabkan proporsi yang tinggi. Zhang Xiaoman mengangkat semua peluru di tanah Gunung Dingyuan, dan kembali ke majalah yang telah dibuangnya dalam pertempuran, dan menekan peluru itu kembali ke majalah. Zhang Xiaoman berkata dengan emosi, keren membuat gunung secara mandiri. Semua rampasan dimiliki oleh kita. Tunggu, bagaimana mungkin tidak ada granat di sini? Mendengarkan Komandan Kompi mengatakan bahwa semua orang tahu, sepertinya beberapa bandit telah menemukan beberapa, seluruh kotak granat benar-benar tidak melihat. Ini tidak terlalu buruk untuk pegunungan di pegunungan. Bagaimana bisa kita tidak melihat seluruh kotak granat? Di sebelah Ren Xiaosu mendengar suara hati yang bersalah, seluruh kotak granat ada di sana, dan ada sebanyak 10 kotak, 1 kotak 20, semua di ruang penyimpanannya. Pada saat ini, istana tiba-tiba berkata, misi selesai, memberi hadiah 5 poin atribut, dapat ditugaskan secara bebas. Ren Xiaosu sedikit terpana, dan tentu saja, persentase kemajuan untuk menghitung tugas yang sulit, hadiahnya akan lebih tinggi. Hanya tugas membantu kawan-kawan mengurangi beban sebelum menyelesaikan menjadi 90, bagaimana saya bisa melompat ke 100 sekaligus? Tunggu, apakah itu karena 10 kotak granat? Saya menempatkan 10 kotak granat ke ruang penyimpanan, jadi itu merupakan bantuan terselubung bagi rekan tim untuk mengurangi beban. Tanda seru. Rao adalah penggemar kecil yang suka mengebor lubang di istana. Mereka semua terkejut, bisakah ini terjadi? Dia juga memasukkan 6 kotak sebelumnya, tetapi dia tidak memperhatikan karena dia tidak menyelesaikan pengingat tugas. Jika dia memperhatikan pada saat itu, diperkirakan tugas itu selesai secara langsung. Ren Xiaosu dengan senang hati membantu rekan-rekannya untuk menyelesaikan pengurangan beban ini. Ia memberikan poin atribut pada 3 titik kekuatan, 2 titik kelincahan, dan distribusi seimbang. Kekuatan saat ini telah mencapai 13,5, sedangkan kelincahan adalah 12,1. Dari sudut pandang data, kebugaran fisik Ren Xiaosu sekarang lebih dari 4 kali lipat dari pria dewasa normal. Namun, Ren Xiaosu lebih berharap bahwa ketika properti menembus 20 ganda, akan ada kemampuan baru. Misalnya, kemampuan untuk menghancurkan kota selama 30 detik adalah hasil dari penghancuran properti. Mungkin setiap kali Anda melewati rintangan, Anda akan memiliki perubahan kualitatif. Saat menuruni gunung, semua orang yang menggunakan pisau tajam penuh dengan hadiah. Jika Anda tidak dapat menarik 2 buah artileri, saya takut bahwa Zhang Xiaoman akan menarik artileri ke pangkalan. Sebelum pergi, Zhang Xiaoman menggunakan ten untuk meledakkan ujung depan barel dari 2 buah artileri, ini untuk mencegah mereka yang memiliki Zhongxi mengaktifkan kembali mereka. Secara umum, di medan perang, fasilitas tipe serangan seperti itu dengan biaya seluler yang tinggi dipilih untuk dihancurkan secara langsung, daripada mencoba mengambilnya. Dalam perjalanan menuruni gunung, tiba-tiba ada seorang kawan seperjuangan yang mengatakan terima kasih ketika dia melewati Ren Xiaosu, dan kemudian melanjutkan jika tidak ada apa-apa. Kemudian, saat semakin banyak kawan yang lewat, dia mengucapkan terima kasih. Ini berkat Ren Xiaosu karena membantu mereka menahan sebagian besar tekanan. Jika Ren Xiaosu sendirian, dia takut setengah dari orang dalam pertempuran ini akan normal. Ren Xiaosu tertegun, kali ini dia bahkan tidak meminta semua orang untuk mengucapkan terima kasih, tetapi rasa terima kasih dari setiap kawan sangat tulus. Hanya saja kali ini, Ren Xiaosu telah menerima lebih dari 100 terima kasih, dan berkat mata uangnya tiba-tiba menjadi lebih dari 400. Namun, setelah pertempuran, Ren Xiaosu memanen lebih dari 10 kotak granat, 5 poin properti, lebih dari 100 terima kasih, dan kepercayaan dari rekan-rekannya.
Zhang Xiaoman pernah berkata bahwa Anda hanya bisa mempercayai senjata api dan peluru di tangan Anda di medan perang, dan kawan-kawan di parit yang bisa melindungi Anda. Ren Xiaosu memandangi rekan-rekan yang turun gunung dengan diam. Kemudian saya secara khusus melambat dan menunggu kawan-kawan yang tidak mengucapkan terima kasih. Sepanjang jalan ke arah barat laut, Zhou Yinglong memerintahkan pisau tajam untuk pergi ke pangkalan depan untuk bergabung dengan Camp Striker. Menunggu pasukan belakang untuk menyelesaikan perakitan di pangkalan depan, dan kemudian memutuskan kemana harus pergi sesuai dengan rencana operasional Zhang berikutnya. Rintangan di bawah yurisdiksi penghalang Zhongxi berada di sisi timur laut dari pangkalan depan, dan lebih dari 200 km utara dari pangkalan depan adalah gobi dan gurun yang luas. Ketika pisau tajam itu berjalan lebih dari 80 km ke markas depan, semua pisau tajam dan prajurit lelah dan anjing-anjing itu sama, anjing-anjing itu tidak lelah. Yang utama adalah ada begitu banyak hal. Namun, pada saat memasuki pangkalan, Zhang Xiaoman dan yang lainnya berdiri tegak dan berseri-seri. Fu Rao dan Lin Pingan bahkan meletakkan laras roket RPG di bahu mereka di pundak. Ada banyak gengsi di gengsi. Kemudian, sampai ke kamp komando, terima perhatian kawan-kawan dari pasukan kelompok pertama. Ren Xiaosu penasaran, Komandan Kompi, apakah perlu melakukan ini? Zhang Xiaoman tidak senang, kamu tidak mengerti, pisau tajam telah memenangkan pertempuran, dan lebih dari 100 orang telah memusnahkan kedua bukit. Sekarang seluruh pasukan kelompok memperkirakan bahwa mereka telah mendengar tentang ini, dan mereka harus mendukung mereka dan membiarkan mereka menamparkan pisau itu. Prestise. Petik 2. Ren Xiaosu sedikit menangis dan tertawa, dan dia masih kelelahan sebelum memasuki kamp. Namun, ia memandangi prajurit-prajurit pasukan bersahabat lain di sekitarnya, ia benar-benar memandangi pisau yang tajam dan melihatnya. Para prajurit yang berada di tenda-tenda juga menghentikan pekerjaan mereka dan membisikkan sesuatu. Pada saat ini, suara besar Zhou Yinglong berbunyi, secara khusus, biarkan RPG mengesampingkan saya, dan saya pikir Anda datang untuk menyerang Kam Laozi. Berkata, Zhou Yinglong berputar-putar di sekitar pisau yang tajam. Ketika dia melihat 7 orang yang terluka di tandu, dia berteriak, ahli kebersihan, datang dan bawa yang terluka pergi. Kamu tidak perlu, orang-orang yang terluka di pisau tajam bergegas dan berkata, luka kita baik-baik saja, dan Xiao Xiao telah memberi kita obat. Yang merupakan resep khusus. Zhou Yinglong tidak senang, ada luka untuk disembuhkan, lebih sedikit omong kosong. Ren Xiaosu menemukan bahwa meskipun minggu ini, Yinglong sangat kuat. Tetapi reaksi pertama untuk melihat perusahaan pisau yang tajam adalah dengan melihat korban di perusahaan dan kemudian merawat yang terluka. Staf yang terluka dari perusahaan Jiandao cemas, Ren Xiaosu, Anda menjelaskan kepada komandan batalion, kami benar-benar terluka. Jika ini dibawa pergi, tidak akan ada apa-apa di pertempuran berikutnya, saudara-saudara berperang di garis depan, mereka berbaring di pusat kesehatan, apa ini? Ren Xiaosu berkata kepada Zhou Yinglong, komandan narkoba saya Zhang juga telah melihatnya. Ini memang tembikar, tetapi semua trauma dapat disembuhkan dalam 3 hari. Sekarang ada banyak ramuan menakjubkan di alam liar. Bab 398, kelas ketiga. Zhou Yinglong secara khusus melihat luka-luka orang yang terluka. Semua pengecualian adalah luka tembak. Salah satu yang terluka diserang oleh puing-puing setelah tabrakan. Terlebih lagi, luka di bawah obat hitam sudah mulai meninggalkan bekas, seolah-olah itu tidak terlalu serius. Agar tidak dibawa pergi, orang-orang yang terluka bahkan melompat dari tandu dan mengatakan bahwa mereka tidak seperti siapapun. Ini tidak dimuat, itu benar-benar oke. Zhang Xiaoman, yang berada di sebelahnya, mengambilnya lebih awal, mengapa kamu melakukan sesuatu yang istimewa? Mengapa kamu tidak berjalan sendiri? Korban tertawa dengan gembira, sedikit berjalan. Pisau tajam yang telah mengangkat mereka sebelum bahkan membanting rekan-rekan mereka, beberapa cucu terlalu jahat. Jangan malu. Pada saat ini, Zhou Yinglong bertanya, jika Anda merobohkan Gunung Dingyuan, Anda akan melukai orang seperti itu. Zhang Xiaoman berkata dengan rendah hati, itu semua diajarkan oleh batalion Zhou sebelumnya. Zhou Yinglong tertawa, hei, apa taruhan pelangi menembak di sini, beri aku gulungan untuk menulis laporan pertempuran.
Zhang Xiaoman dan yang lainnya tampak lebih gelap. Komandan batalion, perusahaan pisau kami yang tajam adalah pahlawan perang. Sekarang pangkalan depan harusnya lezat dan menghibur, jangan biarkan kami menulis laporan pertempuran. Oh, Zhou Yinglong menyipitkan mata ke Zhang Xiaoman, apakah kamu ingin aku menuangkan anggur untukmu? Zhang Xiaoman berpikir sejenak, itu bukan tidak mungkin. Tapi saya melihat Zhou Yinglong berjongkok di pantat Zhang Xiaoman, beri aku laporan. Ini adalah praktik umum untuk menulis laporan di setiap pertempuran. Di satu sisi, ini meringkas rincian yang terjadi dalam pertempuran, di sisi lain. Meringkas kesalahan dan pelajaran dari kekuatan tempur, agar tidak membuat kesalahan yang sama nanti. Tapi Zhang Xiaoman, kelompok pria kasar mereka, hal yang paling menyebalkan adalah menulis laporan pertempuran. Saya telah memenangkan pertempuran, dan saya telah menyimpulkan kesalahan dan pelajaran. Jika saya menang, saya akan menyelesaikannya. Orang-orang yang berhati tajam dan berhati-hati semuanya terletak di tenda yang baru saja didirikan, dikelilingi oleh Zhang Xiaoman. Pada saat ini, Zhang Xiaoman mengambil buku dan pensil dan memandang Ren Xiaosu, Ren Xiaosu kamu. Saya seorang pengungsi, saya tidak bisa membaca, kata Ren Xiaosu. Oh, Zhang Xiaoman berjongkok, tetapi dia segera tahu bahwa dia salah. Pengganti yang dipilih oleh Komandan Zhang tidak bisa melek huruf. Apakah Anda ingin menulis laporan dan mengatakannya dengan lurus, mengatakan bahwa hati nurani semacam ini tidak akan sakit? Zhang Xiaoman menggigit ujung pensil dan mencoba mengingat kembali detail pertempuran, aku tidak merasa begitu keras, musuh kalah. Setelah berpikir lama, Zhang Xiaoman tidak tahu bagaimana menulis laporan ini, terutama karena kredit utama dalam pertempuran ini terkonsentrasi di Ren Xiaosu saja. Ren Xiaosu, laporan ini masih harus ditulis olehmu. Jika kamu benar-benar tidak dapat membaca, kamu dapat mengatakan bahwa aku menulis, kata Zhang Xiaoman. Kuncinya adalah kita tidak tahu bagaimana kamu bisa membuat ketiak gunung Dingyuan seperti itu. Selain itu, ini adalah salah satu kelebihan besar hari ini, laporan ini diserahkan. Anda segera dipromosikan. Petik 2. Ren Xiaosu berkata di sebelahnya, Anda akan menulis bahwa semua orang adalah pahlawan dan pertempuran itu baik. Pertempuran itu adalah sebuah perusahaan. Penghargaan tidak dapat membuat saya sendirian. Ini tidak baik, kata Zhang Xiaoman, kalau begitu kita malu, kita tidak bisa melakukan hal seperti ini. Aku tidak malu, kata Ren Xiaosu. Lupakan saja, biarkan aku menulis. Pada saat ini, Xiaosu mengambil buku dan pensil Zhang Xiaoman, dan mulai menyusun proses pertempuran. Ia menulis rekan-rekannya dengan cara yang heroik dan cerdik. Juga menulis bagaimana mereka menerobos posisi, bagaimana membunuh musuh secara teratur. Zhang Xiaoman sedang menonton sisi acara, saya sangat kuat. Setelah menulis, Ren Xiaosu menyerahkan laporan itu kepada Zhang Xiaoman dan membawanya ke komandan batalion. Untuk Ren Xiaosu, dia tidak punya banyak rasa memiliki menjadi benteng 178 sekarang. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan benteng 178 untuk menemukan balas dendam Zhong, jadi apa kredit tidak penting baginya. Setelah membalas dendam, dia akan pergi ke Central Plains untuk menemukan Xiao Yuji, Yan Liuyuan dan yang lainnya, dan tidak berniat menjadi pejabat di benteng 178. Karenanya, kredit baik untuk orang lain. Pada saat ini, pisau tajam telah disetujui oleh semua millet kecil, tidak ada yang menolak. Sebelum millet kecil, mereka bertengkar dengan yang kedua, dan mereka dilemparkan ke awan oleh sekelompok pria. Hanya Zhou Yinglong yang menginginkan laporan pertempuran ini. Dia ingin melihat di mana Ren Xiaosu pada akhirnya. Dia tahu bahwa Ding Yuanshan bisa jadi hampir tidak bersalah. Sebagian besar kredit pasti ada di Xiaosu, dan aku ingin melihat pilihan komandan. Orang macam apa itu? Akibatnya, dalam seluruh laporan ini, hampir tidak disebutkan nama Xiaosu sendiri. Zhou Yinglong tidak mau memandang Zhang Xiaoman, kamu masih berani rakus bawahan, percaya atau tidak, aku percaya kamu. Zhang Xiaoman berkata dengan sedih, laporan ini ditulis oleh Ren Xiaosu. Zhou Yinglong tenggelam dalam meditasi. Bukankah seorang pria muda yang tamak sama sekali? Pengganti seperti apa yang dipilih sekretaris Zhang?
Setelah sekelompok kawan lama pasti akan bertanya kepadanya, Ren Xiaosu adalah seorang prajurit di tangannya. Bagaimana orang ini? Akibatnya, Zhou Yinglong bukan komandan batalion tetapi tidak bisa menjawabnya. Apa yang terjadi? Zhou Yinglong tiba-tiba bertanya pada Zhang Xiaoman, kau memberitahuku bagaimana cara memainkan Xiaosu dalam pertempuran ini. Zhang Xiaoman dengan jujur berkata, melaporkan komandan batalion, saya belum melihat. Gulung. Hari-hari di pangkalan itu tidak senyaman yang saya duga. Pukul 6.20 pagi, Ren Xiaosu mendengar nomor bangun di luar tenda meledak. Kemudian semua orang berkumpul dalam urutan pertempuran dan mulai berlari. Segera, slogan itu terdengar di luar seluruh pangkalan depan. Pulang pergi 5 km lintas negara, ini adalah pekerjaan rumah yang harus dilakukan sebelum medan perang, hanya pisau tajam yang bisa menjadi pengecualian. Karena pisau tajam baru saja memainkan belenggu, di pangkalan depan dapat menikmati hak istimewa tanpa pelatihan, memulihkan diri. Namun, setelah nomor telepon berdering, Jiao Xiaochen tidak bisa tidur di tempat tidur kamp. Ketika suara ini keras, saya selalu merasa bahwa saya tidak ingin melakukan apapun, seperti sedikit tahi lalat, dan tidak bisakah saya tidur seperti saya. Di tenda militer, semua orang menjawab dengan hemat, apakah Anda ingin lari? Kamu tidak bisa tidur. Kamu bisa tertidur sebelum pergi ke neraka. Pergi, lari dari jalan setapak. Mengatakan, Ren Xiaosu melihat semua orang dalam kelompok itu bangun dan mengenakan pakaian. Dia juga bangkit dan keluar dari tenda dan menemukan bahwa tim kedua, ketiga dan keempat keluar. Bahkan staf medis Han Minglei dan juru masak Li Xingcheng tidak. Pengecualian. Zhang Xiaoman tertawa senang dan berkata, semua orang sangat baik. Meskipun kami telah memenangkan pedang, kami tidak bisa bangga, tetapi pelatihan harus dipatuhi. Jiao Xiaochen berbisik, perkiraan paling bangga adalah bahwa Anda adalah perusahaan terpanjang. Jika kamu tidak berbicara, kamu akan mati, kata Zhang Xiaoman dengan mengedipkan mata. Pada saat ini, prajurit Zhou Yinglong berlari di sepanjang jalan. Komandan Kompi Zhang Xiaoman, Zhou Yingchang membiarkan Anda pergi ke pos komando. Bab 399, Surat Protes. Dalam perintahnya, Zhou Yinglong berkata dengan hati yang berat kepada Zhang Xiaoman, saya menyerahkan laporan pertempuran kemarin. Hari ini, penghargaan komandan untuk Anda sedang turun. Keadaan khusus perang itu istimewa, dan komandan itu sangat penting bagi Anda. Zhang Xiaoman adalah tatapan tersanjung, apa yang dikatakan komandan. Ini masalahnya. Pangkatmu sebelumnya sebenarnya lebih tinggi dari setengahnya, tetapi karena pisau yang tajam bahkan menguat, maka perawatanmu telah meningkat, tetapi posisinya tidak berubah, kata Zhou Yinglong. Kali ini kamu telah membuat kesuksesan. Kader siap untuk mulai berbicara dengan Anda. Saya mendengar bahwa Zhang Xiaoman sudah tahu apa yang terjadi, saya tidak meninggalkan pisau tajam. Zhou Yinglong tertegun, ini adalah hal yang baik, mengapa kamu masih tidak bahagia? Pisau tajam kami sekarang adalah waktu yang sulit untuk dilawan. Bagaimana saya bisa menjadi komandan kompi? Bahkan jika itu ditransfer, itu akan setelah akhir perang. Zhang Xiaoman mengangkat suara pintu. Apa yang kamu berteriak? Zhou Yinglong tidak senang. Sekarang adalah pertanyaan awal untuk bertanya padamu, itu adalah hal yang baik, biarkan kamu memberimu sesuatu. Komandan batalion, apakah komandan menginginkan saya untuk memberi posisi Ren Xiaosu? Ini juga tidak apa-apa, Anda membiarkan saya menjadi seorang prajurit dengan pisau tajam, kata Zhang Xiaoman. Saya bersedia membiarkannya menjadi komandan kompi, tetapi saya tidak akan meninggalkan pisau tajam. Zhou Yinglong tidak marah. Misalnya, Zhang Xiaoman tidak mau dipromosikan, dan bahkan lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaannya dan tidak mau meninggalkan perusahaan. Saya takut akan ada pasukan di benteng mereka. Namun, Zhou Yinglong berkata, maka Anda harus menjadi pisau dan perusahaan jangka panjang Anda. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Ren Xiaosu. Kehormatan Anda telah turun, dan ketiganya sama, tetapi tidak ada dia. Mengapa? Zhang Xiaoman terkejut, karena dia adalah orang yang dipilih oleh komandan, begitu keras baginya. Kali ini Zhang Xiaoman benar-benar terpana, dia pikir dia dipindahkan untuk memberinya posisi Xiao Sheng, meskipun dia berpikir bahwa Ren Xiaosheng tidak akan begitu cepat.
Tapi hasilnya terbalik, semuanya dihargai, tetapi tidak ada apa-apa di Xiao Su. Oke, pikiran komandan tidak dapat diprediksi. Anda harus kembali dulu dan melakukan upacara kehormatan di malam hari. Zhou Yinglong melambaikan tangannya. Zhang Xiaoman linglung dan kembali ke perusahaan. Dia terus berlari bersama semua orang, tetapi semua orang melihat bahwa hati Zhang Xiaoman akan datang. Lian Chang, apakah komandan batalion hancur? Jiao Xiaochen bertanya, saya selalu merasa bahwa Anda memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Zhang Xiaoman berkata, karena Gunung Dingyuan dan Guanshan, komandan memutuskan untuk memberi kita masing-masing jasa kelas 3. Ini adalah hal yang baik, Jiao Xiaochen membuka bunga, aku bahkan tidak bisa membiarkan pisau tajam kami menyelesaikan pertempuran dan menjadi perwira militer. Apa yang baik, kata Zhang Xiaoman, hanya Xiao Su yang tidak memiliki jasa kelas 3. Ketika ini dikatakan, semua orang tercengang, mengapa? Bahkan jika Xiao Su tidak menyebut dirinya dalam laporan, tetapi semua perusahaan memiliki nilai kelas 3, mengapa dia tidak? Apakah itu masalah? Mari kita pergi ke komandan batalion lagi. Tulis laporan pertempuran. Petik 2. Ya, ayo pergi ke komandan. Ini tidak adil. Ren Xiaosu telah berjuang untuk tugas perusahaan. Anda membiarkan orang lain yang datang untuk mendaki gunung, bahkan jika Anda memanjat, itu tidak akan menyebabkan kerusakan besar pada ketiak. Jiao Xiaochen mendesak. Pertempuran ini seharusnya menjadi pencapaian pertamanya. Semua orang memandangi Ren Xiaosu. Akibatnya, Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya tidak perlu menggunakan kredit. Saya tidak perlu membantu saya menemukan komandan. Anda tidak mengatakannya, para prajurit ada di ketentaraan, ketaatan adalah panggilan, bagaimana? Atur untuk bersama mereka, mari kita dengarkan pesanannya. Zhang Xiaoman berkata bahwa dia terlalu berbalut besi, kamu harus melawan nada ini sendiri. Tidak ada yang perlu diperjuangkan, Ren Xiaosu tersenyum dan terus berlari ke depan, cepat dan lari, atau tunggu sebentar untuk makan. Semua orang saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Upacara pemberian pada malam hari lebih penting. Basis ke depan adalah menggunakan kehormatan ini sebagai pertemuan mobilisasi untuk menginspirasi militer. Namun, Zhang Xiaoman memanggil semua pisau tajam kecuali Ren Xiaosu bersama-sama, kamu telah mendengarkan dengan baik. Mari kita menulis protes bersama ini. Ini adalah latihan pasukan. Jika komandan tidak bahagia, saya takut tidak akan ada masa depan di militer. Itu adalah. Saya tidak percaya bahwa komandan bukan tipe orang. Dia dapat mendengarkan saran. Jiao Xiaochen membantah, saya akan menandatanganinya. Penghargaan ini harus diberikan kepada Ren Xiaosu, dan Xiaosu tidak suka bertengkar. Kami akan berjuang untuknya. Zhang Xiaoman berkata, oh, kalau begitu biarkan aku menulis tanda tangan. Sekelompok pria kasar memandang rendah cara menulis surat protes ini, dan itu sangat sulit bagi mereka. Pada saat ini, Zhang Jinglin sudah tiba di pangkalan depan. Dia bertemu dengan para jenderal dari semua urutan tempur. Ketika dia mengatakan bahwa Sungai Beiwan harus menyeberangi sungai, pasukan dinas luar datang dan berbisik kepadanya, semua sersan dari perusahaan pisau tajam datang, mengatakan ya. Atas nama pisau tajam, saya mengirim surat protes kepada keseluruhan. Zhang Jinglin tersenyum dan berkata, tidakkah kamu hanya mengatakan bahwa kamu ingin memberi mereka jasa kelas 3? Jika ada protes yang bagus, biarkan mereka masuk. Jenderal lain berbisik, komandan, mari kita pergi dulu. Tidak, Zhang Jinglin menggelengkan kepalanya. Semua orang mendengarkan apa yang akan diprotes saudara-saudara kecil pisau tajam kami. Zhang Xiaoman, Jiao Xiaochen dan petugas non-komisi lainnya dibawa ke kamp komando. Zhang Jinglin tersenyum dan berkata, katakan saja apa yang ingin diprotes oleh pahlawan kita dalam pertempuran pertama yang ingin diprotes. Ini adalah surat protes kami. Zhang Xiaoman menyerahkan kertas yang kusut itu kepada Zhang Jinglin. Kami hanya berpikir bahwa perlakuan Ren Xiaosu tidak adil. Kami ingin menulis ulang laporan pertempuran. Ia adalah pencapaian pertama pertempuran ini. Oh, Zhang Jinglin mengangguk dan melihat surat protes. Surat itu juga ditandatangani oleh pisau dan tanda tangan semua prajurit. Dia berkata, maksudmu, kamu membuat laporan pertempuran, kamu Zhang Xiaoman,
Jiao Xiaochen, memimpin. Zhang Xiaoman menggigit giginya, bahkan jika Anda memerintahkan kami untuk membuang kami juga mengenalinya, tetapi Ren Xiaosu benar-benar memiliki kelebihan. Anda tidak dapat memberi kita semua manfaat kelas 3. Hasilnya adalah melupakannya. Bukankah itu mempermainkan wajah kita? Zhang Jinglin dengan tenang berkata. Kami tidak benar tentang orang-orang, memalsukan laporan pertempuran kepada militer untuk melaporkan kritik. Dan memimpin dalam dinas militer harus membatalkan semua jasa kelas 3 dari kalian semua, bahkan jika Anda seorang pahlawan, tidak terkecuali. Adapun untuk Xiao Xiao, saya tahu. Zhang Xiaoman dan yang lainnya sedikit malu. Apa maksudmu dengan itu? Setelah itu, mereka dibawa keluar oleh para prajurit. Zhang Jinglin tersenyum dan melemparkan surat protes kepada para jenderal lain, mari kita lihat. Zhou Yinglong duduk di ujung, dan berkata bahwa Komandan Zhang sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Komandan melempar surat protes kepada para jenderal lain. Jelas untuk memberitahu semua jenderal apa yang telah dipilih Ren Xiaosu. Seorang prajurit yang baru saja memasuki perusahaan. Dia dapat membiarkan sekelompok kawan berjuang untuk mendapatkan jasa kelas 3, tetapi juga membantunya untuk memprotes. Millet kecil ini ada di pisau tajam, bahkan lebih populer daripada yang dibayangkan. Jika Anda adalah seberkas cahaya, Anda akhirnya akan menemukan cahaya lain di belakang petir gelap. Bab 400 Pertarungan Jalanan. Para komandan di Kam-Kam Komando meneruskan surat protes bersama. Isi surat itu mungkin menjelaskan bahwa dalam pertempuran untuk memenangkan Gunung Dingyuan, tangan Xiao Xiao memanjat gunung untuk melakukan penggerebekan para bandit. Karena itu, semua orang khawatir tentang pahala kelas 3. Selain itu, tidak adil bahwa Sekretaris Zhang tidak memberikan latihan Ren Xiaosu. Zhou Yinglong melihat surat protes dan diam-diam menatap wajah Zhang Jinglin. Namun, dia menemukan bahwa Zhang Jinglin tampaknya tidak bahagia. Dia berbisik dan mencoba, saya tidak berharap kelompok bajingan ini lari. Komandan itu tidak adil. Kembali ke saya. Menghukum mereka. Zhang Jinglin tersenyum dan berkata, aku tidak bisa tahu sempoa apa yang kamu mainkan di hatimu. Oke, jangan menguji aku tidak marah. Itu bagus, kata Zhou Yinglong sambil tersenyum, atau komandan itu murah hati. Pada titik ini, tiba-tiba komandan brigade dari brigade tempur bertanya-tanya, pisau tajam tangan Zhou Yinglong terkenal sebagai daging hop. Xiaosu ini baru saja pergi ke pisau tajam selama beberapa hari, apakah ada kekompakan seperti itu? Zhang Jinglin berkata, oh, masalah ini tidak lagi dibahas. Upacara untuk penghargaan malam itu juga dibatalkan. Zhou Yinglong, kamu kembali dan berkata dengan pisau tajam. Alasan mengapa tidak ada nama untuk Xiaosu di kelas 3 adalah karena aku berniat memberinya kelas 2. Namun, Ren Xiaosu mengarang laporan pertempuran, dan pekerjaan kelas 2 ini dibatalkan. Kami sekarang sedang mendiskusikan rencana pertempuran berikutnya. Zhou Yinglong, yang duduk di ujung, sakit gigi, atau rutinitas komandan dalam. Dia tidak memberikannya sampai akhir. Akibatnya, para jenderal dari berbagai urutan pertempuran sudah tahu bahwa Ren Xiaosu telah mendirikan pijakan yang kuat di pisau tajam, tidak hanya kekuatan pasukan. Tetapi juga sangat kuat dapatkan hati orang-orang. Sebelum para jenderal akan membahas, mungkin Zhang Jinglin menempatkan Ren Xiao di pisau tajam itu murni kebetulan, bukan untuk memilih Xiao Su sebagai penggantinya. Tapi sekarang saya bisa melihat operasi Zhang Xiling. Apakah jelas bahwa saya membuka jalan untuk Xiao Xiao? Tentu saja, perlu berjuang keras dengan sendirinya. Jika Ren Xiao adalah orang yang lemah, aku takut kalau Zhang Jinglin tidak akan bisa mengangkatnya. Bisa jadi millet kecil tidak lemah. Zhou Yinglong memiliki beberapa keraguan. Bagaimana mungkin Sekretaris Zhang memiliki kepercayaan pada Ren Xiaosu? Meskipun saat ini, Xiao Xiao tampaknya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi semua jenderal sekali lagi memahami pikiran Zhang Jinglin, dan juga pemahaman yang lebih benar tentang Ren Xiaosu. Mungkin ini tujuan Zhang Jinglin. Zhang Xiaoman dan petugas non-komisi lainnya belum kembali ke kamp mereka. Pada saat ini, ada orang-orang dari kader yang telah memberitahu pihak luar, dan upacara untuk penghargaan upacara dibatalkan. Ren Xiaoxiao agak bingung, bagaimana cara membatalkannya.
Hanya petugas yang tidak ditugaskan yang mengirim surat protes, dan para prajurit tidak pergi. Pisau tajam di sebelah Ren Xiaosu bahkan tidak berbicara dengan para prajurit, atau kader mengatakan. Anda bahkan pergi ke komandan untuk memprotes hal-hal yang tidak memberi Anda manfaat kelas 3. Saya merasa itu tidak adil bagi Anda, dan komandan meminta Anda untuk membuat laporan pertempuran. Mereka juga membatalkan pekerjaan kelas 3 mereka. Sampai saat itu, Zhang Xiaoman dan talenta lainnya muncul di kamp, dan Xiao Xiao mengerutkan kening dan memandang Zhang Xiaoman, mengapa, saya mengatakan bahwa saya tidak perlu bertarung. Kamu tidak perlu menjadi urusanmu, kata Zhang Xiaoman licik. Tapi saudara-saudara kita yang pisau tajam tidak dapat melihat hal yang tidak adil ini, dan mereka tajam dan kokoh, dan mereka semua hancur. Ren Xiaosu tidak berbicara lama, tetapi kawan-kawan kader berkata, saya awalnya pegawai kelas 2, dan itu dibatalkan. Batalkan. Senyum Zhang Xiaoman memudar, apa katamu? Kawan-kawan di divisi kader mengejutkan Zhang Xiaoman, kami telah menyiapkan dokumen untuk Ren Xiaosu dan pekerjaan lain, dan ini telah dibatalkan. Zhang Xiaoman memandang Ren Xiaosu, dan melihat kader-kader, dan tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa. Kawan-kawan di Departemen Kader senang, jika Anda melakukannya, jangan terburu-buru, komandan telah menjelaskannya. Pahala kelas 3 ini adalah untuk Anda, dan Anda akan dihargai untuk pekerjaan Anda. Benarkah? Zhang Xiaoman tiba-tiba mendongak. Kawan-kawan seperjuangan berkata. Tetapi seluruh kelompok pasukan tahu bahwa Anda sekarang adalah pahlawan dari pertempuran pertama, dan itu penting bagi Anda, dan piala Ding Yuanshan, komandan memungkinkan Anda untuk tetap tinggal. Zhang Xiaoman tiba-tiba menjadi sangat senang. Trofi itu selalu diserahkan kepada quartermaster dan kemudian disatukan. Ketika pertarungan berakhir, pisau tajam dikembalikan ke pembebasan semalam. Sekarang mulut komandan memungkinkan mereka untuk meninggalkan rampasan itu, dan mereka tidak cukup baik untuk menjadi kompi yang paling memadai di seluruh pasukan. Setelah orang-orang kader pergi, Ren Xiaosu berkata dengan sangat serius kepada Zhang Xiaoman dan yang lainnya, terima kasih atas hatimu, terima kasih. Terima kasih, Zhang Xiaoman melambaikan tangannya, jika bukan karena kamu, banyak orang tidak bisa kembali sekarang. Ren Xiaosu memandangi sekelompok orang yang berwajah kasar di barat laut. Aku tidak tahu mengapa aku tiba-tiba berharap untuk bertarung dengan mereka. Pada saat ini, Zhou Yinglong melangkah di atas meteor, hal-hal yang kalian buat dari masalah, dan ketika Anda menyelesaikan pertarungan, kembali dan puas dengan Anda. Sekarang mereka semua harus berkemas dan pergi ke kota Sichuan, dalam waktu 7 hari. Chuan Zhen mengambilnya untukku. Kota Sichuan berjarak sekitar 70 km dari Pangkalan Depan, di timur laut Pangkalan Depan. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sana, kecuali puing-puing yang ditinggalkan oleh kota kecil sebelum bencana, tetapi sekarang telah menjadi titik dukungan defensif di sisi paling selatan Zhong. 178 benteng sangat ingin merobohkan kota Sichuan karena terlalu dekat dengan pangkalan ke depan untuk mencegah ereksi senjata jarak jauh Zhong dan pangkalan muka untuk dimasukkan dalam serangan. Keamanan markas depan sekarang menjadi salah satu hal terpenting di awal perang, dan prioritas kamp depan adalah untuk melindungi keamanan markas depan. Zhang Xiaoman mengeluarkan peta dan meliriknya, dikatakan bahwa ada banyak bangunan di kota Sichuan yang masih dipertahankan. Sangat cocok untuk mendirikan senapan mesin berat dan ada juga benteng dan bunker baru Zhong. Pertempuran jalanan ini tidak terlalu bagus. Perkelahian jalanan, juga dikenal sebagai peperangan kota, dalam keadaan normal, perkelahian jalanan akan dilakukan dengan tangan pendek, dan bahkan akan ada situasi jarak dekat yang dekat. Musuh dan musuh saling terkait dan terhuyung, dan bahayanya sangat kuat. Jalan-jalan sempit, lingkungan kompleks, musuh tak terlihat, menewaskan tembakan tak terlihat. Anda tidak tahu lubang hitam mana di jendela yang tiba-tiba akan mengeluarkan moncong, dan kemudian mulai memanen kehidupan. Tidak bisakah kamu membiarkan Brigade Lapis Baja menutupinya? Jiao Xiaochen bertanya dengan cemberut. Tidak, Zhang Xiaoman menggelengkan kepalanya. Fungsi pangkalan depan masih belum sempurna, dan Brigade Lapis Baja tidak bisa bergegas ke kedalaman. Untuk sementara waktu, bahkan pisau tajam bahkan bajingan yang tidak takut mati juga tergantung di hati.
Hanya Ren Xiaosu yang masih terlihat seperti tidak ada apa-apa, seolah-olah dia tidak menganggap perkelahian jalanan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.